Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari tim sejarah dan PKWU ingin melakukan praktik coaching. Di sini saya berperan sebagai coach, kemudian Bu Ayu sebagai coach dan Bu Kader sebagai observer. Kita mulai. Permisi Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Ya Pak De, silakan. Gimana Pak? Ya, jadi kedatangan saya ke sini ada beberapa hal permasalahan yang ingin saya ceritakan dan saya sampaikan kepada Bu Ayu. Oke Pak, kebetulan lagi santai dan ya silakan Pak, apa yang ingin dibicarakan Pak? Ada masalah apa ya Pak? Ya Bu, jadi begini Bu, ketika di sini kan saya sudah mengajar di kurikulum Merdeka ini kurang lebih 1 tahun, di mana kurikulum Merdeka ini kan mengutamakan belajar dengan memfokuskan hal-hal yang berpusat pada murid. Di sini saya juga sudah melakukan pemantauan atau refleksi diri ketika saya melakukan pembelajaran, namun masih ada siswi saya yang kurang antusias di kelas. Padahal di situ saya sudah menggunakan model pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya, kemudian sudah menggunakan model pembelajaran yang menarik. Namun kok masih ada siswa yang masih malas-malesan, tidak antusias kayak gitu Bu. Apakah selama ini mengajar Bapak sudah mengidentifikasi bagaimana apa yang menjadi permasalahan tersebut? Iya, ketika saya mendapati seorang anak yang memiliki permasalahan tersebut, saya pertama mendekati anak tersebut, kemudian saya bertanya secara personal, kira-kira mengapa kok dia itu tidak memiliki motivasi atau semangat belajarnya itu rendah. Nah, apa hal yang mempengaruhi? Saya tanya, ketika saya bertanya seperti itu, terkadang memang di dirinya itu tidak menerapkan manajemen waktu yang baik kalau saya amati. Karena biasanya anak-anak yang di dalam kelas itu malas, terlihat ngantuk, tidak antusias, itu tuh biasanya malamnya begadang Bu. Jadi lebih dari jam 11 malam mereka belum pulang. Kemudian di sini juga saya amati, berarti kalau seperti itu ada faktor lain, yaitu orang tua itu kurang memantau perkembangan anaknya mungkin selama ini belum pulang di lewat jam 10 tapi dibiarkan saja gitu. Oke, jadi menurut Bapak kira-kira gimana cara mengantisipasi atau cara mengatasi hal-hal tersebut? Kalau untuk yang sudah saya lakukan, namun itu belum berjalan maksimal ya Bu. Itu saya melakukan konsultasi dan kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Ya, saya sampaikan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Ketika anaknya di kelas itu ngantukan, kemudian sulit untuk konsentrasi, saya sampaikan kepada orang tuanya. Namun saya rasa apa yang sudah saya sampaikan itu belum berjalan maksimal karena masih terdapat siswa-siswi yang sudah ditegur, sudah bekerja sama dengan baik oleh orang tuanya, namun masih aja ada yang masih malas-malasan, ngantuk, seperti itu Bu. Selain itu ada hambatan apa lagi Pak? Untuk hambatan lain dari yang sudah saya temui, mungkin di sini juga faktor pergaulan. Ya, pengaruh teman sebaya dari mereka, temenan sama siapa saya amati juga. Jadi di kelas saya di 10.5 itu juga ada yang minat belajarnya atau motivasi belajar masih rendah Bu. Ketika saya tanya, kamu temenan sama siapa? Saya tanya juga orang tuanya, ini temennya biasanya siapa Bu? Ada nggak anak seman gitu? Oh, ternyata yang disebutin ya anak-anak yang itu yang bersangkutan itu, yang juga saya amati memang di kelas lain juga masih
sulit untuk konsentrasi, kemudian motivasi belajarnya masih rendah. Berarti itu sangat berpengaruh, dan itu belum saya lakukan sih untuk menemukan dari teman sebaya itu. Saya baru melakukan dengan orang tua. Jadi menurut Bapak bagaimana langkah-langkah apa 3 langkah nyata yang akan Bapak lakukan? Mungkin yang pertama, saya lebih intens lagi dalam berhubungan dengan wali murid agar siswa itu memiliki rasa takut dan dalam dirinya itu termotivasi untuk giat belajar dengan kesadarannya, ya. Kemudian selain dari orang tua, kemudian saya juga melakukan pendekatan secara personal. Lagi, ketika kita sebagai guru, kita memberikan perhatian yang lebih kepada siswa kita, pasti siswa kita akan merasa segan, ya. Oh, kok Bapak itu nanyain saya terus, kok Bapak itu nanyain saya terus. Jadi kan dia merasa diperhatikan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin di sini evaluasi saya juga, walaupun di sini saya sudah menggunakan model pembelajaran yang menurut saya sudah menarik, namun belum tentu menarik juga untuk siswa saya, sehingga langkah terakhir yang saya gunakan adalah memperbaiki model dan metode pembelajaran saya agar lebih menarik lagi ke depannya, agar seluruh siswa menjadi antusias dan semangat mengikuti pelajaran saya, Bu. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa dipraktikkan nanti ketika saya di kelas. Cukup, Bu.